semuanya, assalamualaikum. Hey friends, welcome back my YouTube channel. Oke guys, jadi pada video kali ini aku tuh mau share ke kalian atau sekedar mengasih tips ke kalian bagaimana sih cara cepat move on dari mas mantan atau dari mas gebetan kita. Nah, buat kalian yang penasaran sama video aku, jangan lupa nonton sampai habis dan terlebih dahulu subscribe channel YouTube aku dan aktifkan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis dan kalian gak akan ketinggalan info terbaru dari channel YouTube aku ya. Buat kalian yang penasaran sama video aku, to be continue guys. Oke guys, memasuki tips yang pertama adalah luapkan semua kemarahan dan kesedihan kamu. Ayo, siapa di sini yang habis kandas hubungannya nangis? Pasti banyak ya dari kalian. Nggak kalian aja kok, aku juga nangis kalau habis nangis. Ya gimana, namanya juga perempuan, pasti kalau kayak gitu kan bawaannya nangis. Oke, jadi ketika kamu udah deket dengan gebetan, apalagi untuk waktu yang cukup lama, pasti sakit hati banget. Dan ketika akhirnya hubunganmu gagal adalah hal yang lumrah banget kok. Menurut kalian atau menurut aku lumrah, tapi bagi orang lain tidak ya. Daripada pura-pura tersenyum dan bersikap seakan-akan gak ada masalah, lebih baik luapkan semua perasaan kamu saat patah hati, yaitu dengan cara apa guys? Ya cara nangis. Oke. Menurut Psikologi Today, meluapkan emosi seperti dengan menangis ketika kamu merasakan kesedihan justru akan berdampak baik untuk kesehatan. Kok bisa ya? Nah, simak terus ya. Oke, penjelasannya adalah karena di dalam tubuh kita mengeluarkan hormon yang membuat kita merasa lebih baik setelah menangis. So, menangislah kalau kamu mau dan janganlah mengkritik diri sendiri setelah itu. Jadi, kalau kalian habis nangis, kalian itu nggak boleh nyesal atau kalian tuh menghujat diri kalian sendiri gitu loh. Dan tapi ingat juga, kalian gak melakukan perbuatan yang merugikan diri kalian sendiri atau dia ya, seperti mengkonfrontasi dia secara langsung, atau kalian gak akan makan atau malah melukai diri sendiri dan lain sebagainya. Ingat, walaupun dia gak bisa melihatnya, kamu sangat-sangat berharga bagi orang yang sangat menyayangi dan mencintai kamu loh. Masuki tips yang nomor 2. Oke, jadi tips yang nomor 2 adalah curhat ke teman atau keluarga yang bisa dipercaya. Nah, di sini daripada kalian sakit hati sendiri, kalian nangis-nangis gak jelas, kalian ngurungin diri atau kalian merasa kurang percaya diri sama diri kalian sendiri. Nah, lebih baik itu kalian tuh curhat ke teman atau sahabat lah istilahnya yang lebih dekat dengan kamu, dan kamu rasa sahabat kamu itu bisa memberikan solusi atau saran terbaik untuk kamu. Kalau semisal kalian takut atau semisal teman kalian itu gak bisa ngasih solusi atau saran yang tepat atau yang pas, nah kalian bisa curhat kepada keluarga kalian, terutama pada ibu kalian. Nah, kalau kalian curhat ke ibu kan otomatis lebih enjoy dan ibu kalian itu akan memberikan motivasi atau saran yang paling bagus untuk kamu ke depannya. Jadi ingat ya, kalian gak boleh memendam perasaan sakit hati sendiri. Jika kalian berlarut-larut, maka kalian akan stuck di sini dan kalian itu gak akan pernah maju sama sekali ya guys. Selanjutnya yang nomor 3 adalah stop nge-stalking media sosial dia. Nah, media sosial itu ada banyak banget ya. Misalnya ada Instagram, WA, Twitter, atau bahkan Facebooknya. Jadi kalian gak perlu melakukan hal itu. Nah,
bagi kalian semua atau bagi aku sendiri, cara inilah yang paling sulit dilakukan karena nggak semua individu atau orang lain itu bisa melakukan hal ini. Kadangkala kalian masih hilaf ya, suka stalking dia lagi apa, sama siapa. Nah kayak gitu, kalian ini nggak boleh. Ini tuh salah banget ya guys. Nah karena di sisi lain, kalau kalian stalking media sosial dia, otomatis kalian akan memperlambat serta mempersulit atau bahkan menggagalkan cara kalian melupakannya. Nah, kalau semisal kalian udah kandas, ya udah kandas sampai di sini, nggak usah dicari sampai akar-akarnya. Karena yang namanya mantan, kalau kita ke masa depan pasti udah nggak penting lagi ya. Ya penting sih buat menyambung silaturahmi, tapi kalau di kehidupan kita yang jauh lebih penting kan nggak terlalu penting-penting amat. Jadi ini nggak perlu ya. Stop stalking media sosial mantan. Oke, jangan lupa sama ini karena sulit untuk dilakukan. Yang nomor 4 adalah jangan simpan barang-barang yang bikin kamu teringat sama si mantan. Oke, mungkin kita nggak akan tahu dan nggak akan tahu juga kapan lagu favorit tiba-tiba diputar di sebuah radio atau di tempat-tempat ramai seperti kafe, tempat wisata, dan lainnya. Dan juga parfumnya, kita mencium wangi-wangi kayak dia itu ada di samping kita, itu nggak usah dibayangin lagi karena dia kan udah mantan, ya nggak mungkin kalau dia ada di dekat kita. Nah, di sisi lain, kalau semisal kalian dibelikan barang-barang atau entah halnya kayak boneka, jam tangan, baju, dan lain sebagainya, lebih baik itu kalian sumbangkan atau kalian simpan dengan rapat-rapatnya biar kalian nggak tahu, oh di mana sih ini baju yang kemarin dia belikan atau boneka atau jam tangannya dia berikan. Nah, itu kalian simpan rapat-rapat. Misalnya saja kalau aku pribadi gini, maaf ya ini cerita sedikit. Kalau aku pribadi, kalau semisal udah putus dan dikasih barang, ya udah aku taruh itu barangnya di dalam kardus, kemudian aku lakban itu kardusnya dan aku taruh di atas lemari. Karena apa? Ya, supaya kita itu nggak melihat barang tersebut dan kita nggak akan teringat sama dia. Kayak gitu. Nah, tapi kalau semisal kita nggak mau melakukan itu ya nggak apa-apa. Kalau semisal kalian pengen pakai bajunya atau pengen sama bonekanya di samping kita saat tidur, nggak apa-apa. Tapi ingat, dia sudah bukan milik kamu. Yang jadi milik kamu adalah barangnya, bukan orangnya. Jadi bisa dipahami ya. Yang nomor 5 adalah belajar memaafkan diri sendiri dan dia. Cara ini mungkin yang paling berat, tetapi harus kamu lakukan untuk bisa benar-benar move on dari dia. Kamu nggak akan bisa move on kalau kamu masih menyimpan amarah, kebencian, atau bahkan kekecewaan pada dirinya. So, kalian itu harus introspeksi diri pada diri kalian, dan kalian gak boleh membencinya, karena kalau semakin kalian membenci, kalian akan memperlambat move on kalian. Jadi, supaya move on kamu benar-benar sukses, kamu harus melepas semua perasaan negatif itu, mulai dari rasa sedih, marah, bahkan kecewa sekalipun. Mungkin dari kamu sendiri butuh waktu yang cukup panjang atau lumayan singkat, dan kamu bisa belajar cara memaafkan dia dan diri kamu sendiri dengan membaca buku self-help, mendengarkan podcast lagu tentang move on, atau bahkan ke psikolog profesional kalau itu perlu. Gak usah terlalu mulu-mulu dulu. Kalian hanya cukup mendoakan yang terbaik untuk dia dan diri kamu sendiri sampai doa ini jadi benar-benar tulus. Karena memaafkan dia dan diri sendiri gak cuma bisa melancarkan move on kamu, tapi juga membuat diri lebih bahagia. So, ayo mulai memaafkan untuk lebih bahagia. Yang terakhir adalah nomor 6.
Oke, yang nomor 6 adalah fokus pada hobi dan kesuksesan kamu sendiri. Berhubung kamu udah nggak perlu lagi menghabiskan waktu untuk dia, untuk chatting, telepon, atau bahkan ketemu, saatnya kamu fokus pada hobi studi atau karir dan menjadi versi diri kamu yang terbaik. Pelajari semua skill yang udah lama ingin kamu pelajari atau ingin kamu keluarkan, tetapi itu kepending dan gak pernah sempat karena harus meluangkan waktu untuknya. Ayo mulai sekarang, khususnya bagi kalian yang baru kandas, lakukanlah hal-hal positif supaya bermanfaat. Misalnya, kalau semisal waktu kalian berpacaran, kalian malas belajar, ya udah, ketika udah kandas, ayo sekarang belajarnya disemangatkan lagi supaya kalian mendapatkan nilai dan bonusnya adalah prestasi. Nah, kalau contoh lain misalnya kalian dalam bekerja yang maunya kalian bersemangat ketika ada support system dari dirinya, ketika udah kandas kalian gak usah loyo, kalian gak usah sedih atau kecewa dan lain sebagainya. Kalian harus semangat dan kalian harus tunjukin, karena tanpa ada dirinya kalian itu bisa bahagia, karena sumber kebahagiaan kamu adalah diri kamu sendiri, bukan dirinya. Oke guys, jadi kalian kan udah nyimak nih dari sharing atau istilahnya adalah tips move on dari aku. Nah, ini tuh aku ambil dari berbagai sumber, aku jadikan satu. Maksudnya nggak semua sumber aku tuangkan dalam video ini. Yang aku ambil adalah beberapa cara move on yang pernah aku alami seperti itu. Nah, ada 6 caranya. Buat kalian yang mau menerapkan tips dari aku atau kalian mau mencoba, silahkan, dan semoga move on kalian cepat berhasil dan bermanfaat bagi diri kamu. Oh iya, akan aku doakan buat kalian yang mau cepat move on, semoga berhasil. Gak usah terlalu kalian bebankan atau kalian kayak merasa terbebani atau kalian cepet kayak gitu, gimana ya, kayak istilahnya tuh misalnya sekarang belajar menerapkan tips ini, besoknya harus cepet move on gitu. Itu nggak boleh, karena setiap individu itu prosesnya berbeda-beda. Nah, kalian hanya cukup sabar intinya. Mungkin ini saja yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, namanya juga masih pemula. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan buat kalian yang penasaran sama video aku, tetap stay tune terus. Jangan lupa buat like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thanks for watching and see you in my next video, dan jangan lupa buat bahagia.